Oke, apa kabar? Luar biasa. Ketemu kembali ya teman-teman. Alhamdulillah. Kita ketemu dalam sebuah video lagi tentang edukasi pola makan. Ya, tapi sebelumnya kita buka acara ini dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa. Setelah olahraga tadi, alhamdulillah sudah berkeringat. Saya buat video dulu untuk hari kelima, yaitu tentang indeks glikemik rendah, ya, atau indeks itu adalah angka, glikemik itu adalah gula. Jadi indeks glikemik rendah artinya angka makanan-makanan yang angka gulanya rendah. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana, masih ingat angka ajaibnya, berapa jumlah kalori yang harus dikasih masuk? Masih ingat ya? Kemudian bagaimana, sudah minum shake pagi ini? Minum aloe, minum teh? Sudah? Alhamdulillah. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan seperti yang saya janji kemarin, bahwa lanjutan dari sarapan sehat itu ada edukasi tentang apa yang dimaksud dengan indeks glikemik rendah, ya. Pertanyaannya begini, apakah Anda memilih makanan dengan indeks glikemik rendah? Ya, bagi orang yang sudah ikut program selama 5 hari ini, mereka sudah meminum shake di pagi hari sebagai sarapan. Itu adalah sebagai bentuk bahwa mereka sudah sarapan dengan makanan dengan angka gula rendah atau indeks glikemiknya rendah. Nanti saya jelaskan kenapa shake itu mempunyai angka gula yang rendah. Perlu saya informasikan pertama begini, bahwa pengaruh dari makanan berkarbohidrat pada tingkat gula darah. Jadi pengaruh makanan berkarbohidrat pada tingkat gula darah dapat dikategorikan menjadi 3, ya. Pertama, rendah kadar gulanya, kemudian menengah kadar gulanya, dan yang tinggi kadar indeks glikemiknya atau kadar gula darahnya. Makanan dengan indeks glikemik tinggi, ya, yang ini, ya, biasanya terdiri dari karbohidrat sederhana. Apa yang dimaksud dengan karbohidrat sederhana? Karbohidrat sederhana adalah makanan yang dengan cepat berubah menjadi gula darah. Atau pada saat makanan yang kita konsumsi, itu tubuh kita dengan cepat mengubah makanan tersebut menjadi gula darah, ya. Hal ini mempengaruhi dan mengakibatkan akan kenaikan dan penurunan kadar gula terjadi begitu cepat, seperti saya jelaskan kemarin di hari keempat tentang sarapan ideal atau sarapan sehat. Ini tentunya membuat kita tidak nyaman, ya. Mengantuk lah, capek, dan cepat lapar ulang, ya, begitu ya. Itu adalah salah satu dari efek dari pengaruh dari karbohidrat dengan kadar gula berkarbohidrat sederhana. Yang mana itu contoh-contohnya? Seperti ini. Misalnya nasi 1 cup itu rata-rata antara 92 nilai glikemik indeksnya, atau kalau kita sebut dia dengan angka gula darahnya mencapai 92. Kemudian roti 93, bisa dilihat ya teman-teman, ya. Roti 93. Kemudian ada kue beras, kue yang terbuat dari tepung beras, itu rata-rata 85 kadar indeks glikemiknya. Seperti misalnya kue lapis, cucur, apalagi dan seterusnya yang terbuat dari tepung beras. Kemudian donat 85
Mie basah itu 85 juga. Kentang goreng 85, jagung manis, minuman bersoda 65, mie instan 73 kadar gulanya. Jagung manis 75 dan mie instan 73. Serta popcorn sekitar 72 kadar gulanya. Jadi ini adalah makanan-makanan yang kalau kita makan menyebabkan kenaikan gula darah begitu cepat. Ya, menyebabkan kadar gula darah kita naik. Itu menyebabkan apa? Memberi efek pada bekerjanya organ pankreas kita dengan cepat juga untuk mengeluarkan insulin. Jadi agar kita tidak mengalami hal demikian, maka kita harus bisa mengatur sarapan pagi kita atau makanan yang kita makan di pagi hari itu dengan tidak lagi mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat sederhana atau makanan yang kadar gulanya indeks glikemiknya tinggi, ya, karena bisa jadi bahwa ini berpengaruh kepada kesehatan organ kita, yaitu terutama organ pankreas. Kalau organ pankreas kita rusak, maka kita bisa jadi akan mengalami yang namanya diabetes tipe 2. Oke? Nah, itu. Yang berikutnya, makanan dengan indeks glikemik rendah ini, ya, biasanya terdiri dari karbohidrat kompleks. Tadi lawannya apa? Karbohidrat sederhana. Yang efeknya tidak terlalu drastis karena lambat berubah menjadi gula darah. Ya, tidak drastis dilepas begitu ke dalam saluran darah kita, dalam metabolisme kita menjadi gula darah. Hal ini memberikan apa? Karena bisa memberikan efek rasa kenyang yang lebih lama. Ya, yang mana saja itu? Ya, misalnya itu pisang. Ya, pisang cuma 52 kadar gulanya. Ya, kemudian jagung putih, jagung puluh atau orang jagung pulut, ya. Kemudian kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kacang brinobon, ya, kacang yang termasuk kacang-kacangan lah semua, ya, kacang almond dan seterusnya. Apel cuma 46 kadar gulanya, buah apel. Kemudian ubi rambat, ubi jalar, ya, itu ini saya perlihatkan. Jadi ubi jalar itu sekitar 48 kadar gulanya. Kemudian buah tomat cuma 30, teh hijau 28, kemudian susu cuma 25. Susu itu yang dimaksud susu yang bukan kental manis, ya. Itu susu yang baru diperah dari sapi, susu murni, ya. Kemudian beras merah hanya 50 kadar gulanya. Jadi saya ingin menginfokan begini, jangan salah, ya. Artinya begini, kalau kita cuma pagi hari makan pisang, makan tomat atau apel, ya, kita hanya dapat karbohidrat, dapat vitamin mineral, tapi kita tidak banyak proteinnya, lemaknya juga rendah, tidak lengkap lah dalam hal urusan sarapan pagi. Jadi komposisi makanan yang ada, kalau kita cuma sarapan pagi dengan pisang, atau kita cuma ambil apel, atau kita cuma ambil tomat, ya hanya dapatkan vitamin mineral, karbohidrat atau gula yang tidak lengkap, tidak ada sih lemaknya mungkin tapi tidak banyak, atau bahkan proteinnya tidak ada. Kemudian juga misalnya jagung putih, beras merah dan ubi jalar. Ya, kita dapat karbohidratnya banyak malah, ya. Karbohidrat kan di beras merah, kemudian di ubi jalar dan jagung putih itu ada karbohidratnya banyak, tetapi kita juga lemaknya di bawah dan proteinnya juga tidak banyak lah. Ada protein tapi tidak banyak. Artinya dalam komposisi nutrisi kita tidak lengkap, ya. Demikian juga kacang-kacangan dengan susu,
Ya, cuma dapat lemak, ada protein, tapi karbohidratnya tidak banyak. Artinya secara komposisi nutrisinya tidak lengkap. Pagi-pagi kita beranggapan ya bolehlah makan cuma beras merah dengan apa? Pisang misalnya, cuma dapat karbohidrat, tidak dapat protein. Tetapi kalau kita mencoba konsumsi, mohon maaf saya ambil dulu produknya ini. Ya. Ini saya ambil protein dan shake. Protein dan shake ini. Protein ini shake ini memiliki angka kalori hanya 100 kalori satu kali sajian, ya. Kemudian energi dari lemak 5 kalori. Kemudian ada juga protein, tinggi sekali dia proteinnya sekitar 9 gram, ya, serta beberapa vitamin mineral, ya. Kita bisa lihat di sini komposisinya, ya. Ada tentunya lemak, ada karbohidrat, ada protein. Dia lengkap. Apalagi kalau kita tambahkan protein, jadi kebutuhan protein kita itu antara sekitar 55 sampai 60 gram per hari, ya. Bahkan bisa sampai 100 gram kalau dia olahragawan, maksudnya untuk manusia dewasa, ya. Lain nanti penjelasan tentang protein pun nanti saya akan jelaskan. Perbedaan konsumsi untuk pria dan wanita, usia anak-anak, remaja, dewasa, itu akan saya jelaskan tentang kebutuhan protein. Ya, demikian juga ini PPP. PPP ini adalah personal protein powder yang sangat bagus. Jadi selain dia tidak banyak mengandung gula, karbohidrat, sederhana, kebutuhan protein kita untuk menambah massa otot bagi siapa saja yang ingin ingin mengikuti program turun berat badan kah misalnya, atau naik berat badan kah, atau ingin mempertahankan massa tubuhnya, berat badannya, maka sangat bagus sekali kalau kita memberikan shake dan protein powder ini sebagai asupan kebutuhan nutrisi dengan komposisi protein, karbohidrat, dan lemaknya yang pas, ya. Oke. Mungkin itu saja yang saya akan jelaskan. Sebenarnya berbicara tentang indeks glikemik itu sangat luas ilmunya. Bahkan bisa jadi di video-video berikutnya nanti saya akan bercerita panjang lebar tentang indeks glikemik sebuah makanan, ya. Demikian dari saya dulu untuk hari ini, penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan indeks glikemik rendah, serta apa manfaatnya shake dan protein powder ini untuk menggantikan sarapan kita di pagi hari, ya. Karena inilah yang saya lakukan selama 6 tahun ini. Saya hanya mengkonsumsi di pagi hari shake dan buah, dan shake, protein, dan saya tambahkan sedikit buah di makanan saya sebagai pengganti sarapan pagi saya, ya. Jadi pernyataan terakhir saya mengatakan begini: memilih makanan dengan indeks glikemik rendah akan lebih bermanfaat dan banyak manfaatnya. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and share video-video kami di channel kami, channel Faisal Wellness Coach, ya. Semoga ilmu yang sama-sama kita belajar ini bisa bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yes.